Halo, Assalamualaikum my friends. Perkenalkan, nama saya Arda Maistik dari jurusan S1 Farmasi. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia dan perkembangannya. Apakah ada yang tahu kapan bahasa Indonesia itu lahir? Nah, teman-teman, menurut Kemendikbud, bahasa Indonesia itu lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari pelosok Nusantara berkumpul pada rapat pemuda dan berikrar. Ikrar para pemuda itu disebut dengan Sumpah Pemuda. Pada unsur ketiga, Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dalam pendapat Alex tahun 2009 poin ke-9 disebutkan bahwa penamaan bahasa Indonesia diambil saat Kongres Nasional Kedua di Jakarta sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Rahayu juga berpendapat pada tahun 2009 poin ke-7 bahwa bahasa kita yang dinamai bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Wah, ternyata bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, teman-teman, yaitu salah satu bahasa daerah di bumi Nusantara. Selanjutnya, Arifin juga berpendapat pada tahun 2008, poin kelima, mengemukakan ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu 1. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, yaitu bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa. Ya, contohnya seperti bahasa Sunda dan bahasa Jawa ya teman-teman. 3. Suku-suku lainnya juga dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat atau yang terakhir, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam artian yang luas. Selanjutnya itu perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada periode sebelum Sumpah Pemuda 1928. Pertama, munculnya Island Orbits Komisi. Bangsa Indonesia sangat ingin mempelajari bahasa Belanda untuk mendapatkan kepandaian dan meningkatkan derajat yang sama dengan bangsa Belanda. Ahli pendidikan Belanda Dr. G.J. Nieuwenhuis memberikan pengaruh kebudayaan Belanda ke Indonesia tapi ditentang oleh bangsa Belanda. Karena bangsa Belanda itu masih mempunyai keyakinan bahwa kepandaian akan mendorong bangsa Indonesia menuntut persamaan hak dan kedudukan. Yang kedua, pada periode tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H. van Ophuijsen dan dimuat dalam Kitab Logat Melayu. Pada 1908, pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku yang diberi nama Komisi voor de Volkslectuur, Taman Bacaan Rakyat, yang diubah menjadi Balai Pustaka pada tahun 1917, teman-teman. Yang ketiga, bahasa Melayu sebagai lingua franca dalam pendapat Kosasi tahun 2012, poin kedua, dikemukakan sejak abad ke-7 Masehi, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu juga berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, perdagangan, dan bahasa resmi negara. Wah, ternyata bahasa Melayu itu digunakan sudah cukup lama ya, sejak abad ke-7 Masehi pada zaman Kerajaan Sriwijaya sudah digunakan ya teman-teman. Berikutnya ada periode Sumpah Pemuda sampai proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, munculnya Trisaksi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, munculnya Angkatan Pujangga Baru pada tahun 1933 dipelopori oleh 3A.
yaitu Sultan Takdir Ali Syabana, Amir Hamzah, dan Armin Pane ya teman-teman. 3. Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dilakukan di Solo pada tahun 1938. Dari hasil kongres dapat disimpulkan bahwa pembinaan dan perkembangan bahasa telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan kebudayaan Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai bahasa utama pada tahun 1942 sampai 1945 dan tepat pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 5. Munculnya angkatan 45 yang memiliki ciri pada dinamika kata-kata. Salah satunya tokoh yaitu Chairil Anwar. Periode proklamasi sampai sekarang. 1. Pada 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Soendi. Pengganti ejaan Van Ophuijen. Yang kedua, Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November sebagai perwujudan tekad menyempurnakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, pada tanggal 16 Agustus 1972, H.M. Soeharto meresmikan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. 4. Menemui kekurangan pada kata istilah dalam bidang iptek, kurangnya penelitian dalam bahasa Melayu. Nah, ternyata dalam perkembangan bahasa Indonesia, kita menemui kekurangan, yaitu kata istilah dalam penggunaan iptek ya teman-teman, karena penelitian dalam bahasa Melayu itu kurang. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia III pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Jakarta ini merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia untuk berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sekian video kali ini. Maaf apabila ada salah kata atau salah ucapan. Thanks for watching teman-teman.